Perkenalkan, nama saya Yola Putri Meliana dengan NIM 211031049. Saya berasal dari Prodi Diploma 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Pontianak. Di sini saya ingin menjelaskan materi statistik pada bab 4, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan atau letak data masih merupakan bagian dari deskriptif. Ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari saat ini adalah rata-rata hitung, median, dan modus. Dan untuk ukuran letak data yang kita pelajari adalah kuartil, desil, dan persentil. Rata-rata atau mean adalah suatu bilangan yang dapat dipakai sebagai wakil dari sekelompok data. Rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data per banyaknya nilai data. Yang pertama, rata-rata hitung, data yang belum berkelompok. Dengan rumus X per sama dengan XI dibagi N, di mana XI adalah nilai data dan N adalah jumlah data. Contohnya, dari data 957342, nilai rata-rata X sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 5. 2. Rata-rata timbang. Untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu nilai rata-rata atau angka indeks relatif lainnya, yaitu seperti contoh berikut. Sampel A, N sama dengan 8, X sama dengan 45. Sampel B, N sama dengan 3, X sama dengan 20. Dan sampel C, N sama dengan 6 dan X sama dengan 30. Rumus X, A, B, C sama dengan NA dikali XA ditambah NB dikali XB ditambah NC dikali XC dibagi NA ditambah NB ditambah NC sama dengan, kita tinggal masukin angkanya, yaitu 8 dikali 45 ditambah 3 dikali 20 ditambah 6 kali 30 dibagi 8 ditambah 3 dan ditambah 6. Data yang berkelompok. Rata-rata hitung dalam tabel distribusi frekuensi. Perhatikanlah tabel berikut ini. Nilai rata-rata dari tabel di atas adalah sigma fx sama dengan 5621 dibagi dengan sigma f sama dengan 40. Jadi hasilnya adalah 140,25. Rata-rata hitung dengan menggunakan kode U, sigma fu. Rata-rata hitung atau mean. Yang pertama, dipengaruhi oleh bilangan ekstrim yang terlalu besar atau terlalu kecil sehingga tidak menggambarkan ukuran gejala pusat. Yang kedua, dipengaruhi semua nilai pengamatan sehingga bila salah satu nilai tidak diketahui, maka rata-rata hitung tidak dapat diketahui. Yang ketiga, paling banyak dikenal dan mudah menghitungnya. Median. Median adalah suatu ukuran gejala pusat yang menunjukkan letak dan membagi sekumpulan bilangan menjadi dua, sehingga separuh bilangan lebih besar dari median dan separuh bilangan lebih kecil dari median. Yang pertama, ungrouped data. Posisi ME sama dengan N ditambah 1/2 dengan data harus dalam bentuk array atau urutan. Contoh, 2, 4, 100, 7, 3, 2, 7. Kita urutkan menjadi 2, 2, 3, 4, 7, 7, 100. Posisi ME sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nilai ME sama dengan 4. Yang kedua, group data. MED sama dengan L0 ditambah C dalam kurung N dibagi 2 dikali F dan dibagi F. Dengan LO sama dengan batas bawah kelas median, F besar, jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median,
F kecil sama dengan frekuensi kelas median. Modus. Modus ialah nilai yang paling banyak terdapat dalam sekumpulan bilangan. Yang pertama, ungroup data. 162, 157, 171, 143, 154 sama dengan tidak ada modus. 159, 162, 163, 162, 156 sama dengan modus 162 karena 162 memiliki dua angka. 157, 169, 149, 169, dan 157 sama dengan bimodal 169 dan 157. Yang kedua, grup data. MOD sama dengan LO ditambah C BI dibagi dalam kurung BI ditambah B2, di mana MOD sama dengan modus, LO sama dengan batas bawah kelas modus yaitu kelas interval dengan frekuensi terbanyak, C sama dengan lebar kelas, B1 sama dengan frekuensi kelas modus, frekuensi kelas terdekat sebelumnya, B2 sama dengan frekuensi kelas modus, frekuensi kelas terdekat sesudahnya. Perhatikan tabel berikut. Pada tabel distribusi frekuensi tersebut, kelas interval 139 sampai dengan 174 mempunyai frekuensi 12 dan merupakan frekuensi terbesar, sehingga modusnya terletak pada kelas 139 sampai 147. Dengan demikian, LO sama dengan 135,8, C sama dengan 9, BI sama dengan 12, kurang 8 sama dengan 4, dan B2 sama dengan 12 kurang 5 sama dengan 7. Jadi modusnya adalah modus sama dengan 138,5 ditambah 9 dalam kurung 4 dibagi 4 tambah 7 sama dengan 138,5 ditambah 3,27 sama dengan 141 sama dengan 141,77. Sifat modus tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Penggunaan mean, median, dan modus. Mean bila ingin mendapatkan ukuran tendensi tengah yang stabil, bila akan menghitung nilai penyebaran, bila distribusinya simetris. Yang kedua, median bila ingin mendapatkan ukuran tendensi tengah yang stabil, bila akan menghitung nilai penyebaran, dan bila distribusinya simetris. Yang terakhir adalah modus bila ingin mendapatkan ukuran tendensi tengah yang lebih mudah menghitungnya, dan bila ada nilai ekstrim yang terlalu besar atau kecil. Kuartil. Bilangan pembagiannya ada 3 masing-masing disebut kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil bawah, kuartil kedua tengah, kuartil ketiga atau kuartil atas. Nilai kuartil KSI ditentukan dengan rumus sebagai berikut untuk data tidak berkelompok. QI sama dengan nilai yang ke I dalam kurung N tambah 1 dibagi 4, I sama dengan 1, 2, 3. Untuk data berkelompok, QI sama dengan LO sama dengan CI dalam kurung IN dibagi 4 dikurang F dibagi F. I sama dengan 1, 2, 3, di mana LO sama dengan batas bawah kelas kuartil, C sama dengan lebar kelas, dan F sama dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil. Q1 F sama dengan frekuensi kelas kuartil Q1. Contoh, tentukan nilai kuartil Q1, Q2, Q3 dari 10 nilai ujian biostatistik mahasiswa kesehatan sebagai berikut: 50, 40, 45, 60,
dan 100. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengurutkan data 40, 45, 50, 60, 70, 78, 80, 80, 90, 100. Menentukan Q1 sama dengan nilai ke I dalam kurung N tambah 1 dibagi 4, di mana N sama dengan 10. Q1 sama dengan nilai ke 1 dalam kurung 10 tambah 1 dibagi 4, sama dengan nilai ke 11 dibagi 4, sama dengan nilai ke 2,75. Nilai kedua ditambah 0,75 dalam kurung nilai ketiga dikurang nilai kedua. 45 ditambah 0,75 dalam kurung 50 dikurang 45. 45 ditambah 0,75 dikali 5. 45 ditambah 3,75 sama dengan 48,75. Q2 nilai kedua dalam kurung 10 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 21 dibagi 4 sama dengan 5/1/4. Nilai kelima ditambah 1 bagi 4 sama dalam kurung nilai ke-6 nilai dikurang nilai kelima. 75 ditambah 1/4 dalam kurung 78 dikurang 75. 75 ditambah 0,75 sama dengan 75,75. Q3 nilai ketiga dalam kurung 10 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 31 dibagi 4 sama dengan 7/3/4. Nilai ke-7 ditambah 0,75 dalam kurung nilai 8 dikurang nilai 7. 80 ditambah 0,75 dalam kurung 80 dikurang 80. 80 ditambah 0 sama dengan 80. Perhatikan tabel berikut. Q1 membagi data menjadi 25%, Q2 membagi data menjadi 50%, dan Q3 membagi data menjadi 75%, sehingga Q1 terletak pada 48 sampai dengan 60, Q2 terletak pada 61 sampai 73, dan Q3 terletak pada 74 sampai 86. Untuk Q1 maka Q sama dengan 47,5 ditambah 13 dalam kurung 1,60 dibagi 4 dibagi 8 sama dengan 454. Untuk Q2 maka Q sama dengan 60,5 ditambah 13 dalam kurung 2,60 bagi 4 dibagi 12 sama dengan 72,47. Untuk Q3 maka Q sama dengan 73,5 ditambah 13 dalam kurung 3,60 bagi 4 dibagi 23 sama dengan 81,41. Desil. Desil adalah nilai pembagi 10 sama besar sama dengan D1, D2 sampai D seterusnya. Jika sekelompok data dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak, akan terdapat 9 pembagi. Masing-masing disebut nilai desil D, D1, D2, D3 sampai D seterusnya. Nilai desil ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Untuk data tidak berkelompok, D1 sama dengan nilai yang keberapa sama dengan 1,3, sampai seterusnya I dalam kurung N tambah 1. Untuk data yang berkelompok, D1 sama dengan LO ditambah C dalam kurung IN dibagi 10 kurang F dibagi F. I sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya, di mana LO sama dengan batas bawah kelas desil, C sama dengan lebar kelas, F sama dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas desil, F sama dengan frekuensi kelas desil. Contoh soal, data yang telah diurutkan 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 95, dan 100. D1 sama dengan nilai yang ke I N ditambah 1 dibagi 10 sama dengan I 1, 2, 3 sampai 9. Maka D3 sama dengan D dalam kurung 13
per 5 dalam kurung nilai 5 dikurang nilai 4 sama dengan 45 ditambah 1 per 5 dalam kurung 50 dikurang 45 sama dengan 45 ditambah 1 sama dengan 46, jadi D3 sama dengan 46. Persentil. Persentil adalah nilai pembagi 100 sama besar sama dengan P1, P2 sampai P seterusnya. Jika sekelompok data dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak, maka akan terdapat 99 pembagi yang masing-masing disebut persentil 1, P2, P3 sampai P seterusnya. Untuk data tidak berkelompok, P1 sama dengan nilai yang ke I dalam kurung N tambah 1 dibagi 100, I sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Untuk data berkelompok, P1 sama dengan LO ditambah C, I N dikali 100 dikurang F, I sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Di mana LO sama dengan batas bawah kelas desil, C sama dengan lebar keras, F sama dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas persentil, dan F sama dengan frekuensi kelas persentil. Cukup sekian penjelasan materi pada bab ini. Selamat belajar dan saya ucapkan terima kasih.